Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Segenap tamu kita dari Muspika yang saya hormati, alhamdulillah kita telah menyelesaikan tafsir surat Asy-Syu'ara dan kita lanjutkan tafsir surat An-Naml. Subhanallah, semut sebagai nama daripada surat Al-Qur'anul Karim, karena semut ini nanti disebut di dalam surat ini. Mungkin barangkali omongan kita tidak ada yang disebut dalam Quran, tapi semut disebut di dalam Al-Quran. Karena apa? Semut itu nanti waqalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum. Semut sedang pidato di depan teman-temannya. Wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam rumah kalian. Tepos liro, la yahtimanakum Sulaiman. Monggo. La yahtimanakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Masuklah kalian ke rumah-rumah kalian, jangan sampai Sulaiman menginjak kalian, karena Sulaiman gak. Subhanallah. Ya, itu semut itu kalau ya walaupun kecil, tapi kalau mengajari kita akhlak, diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim dan menjadi pelajaran bagi kita. Oke, kita akan ke sana. Tapi kita mulai pada awal daripada surat An-Naml. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Tasin. Tilka ayatul Qur'an. Itulah ayat-ayat Al-Qur'anil Karim.
wa kitabim mubin, dan kitab yang nyata, kitab yang menjelaskan sejelas-jelasnya, huda, petunjuk, wa busyra, dan kabar gembira, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, hafizallah. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ayat Al-Quran dengan menyebutkan Tasin. Sudah berulang-ulang saya menerangkan pokok huruf ya, seperti alif, lam, mim, dan lain-lain. Masih ingat apa pelajaran? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu isyarat singkatan, seperti alif itu Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Allah mengirimkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Ada yang begitu. Ada yang mengatakan ini ayat mutasyabihat, nggak ada maknanya. Tapi makna yang paling penting bagi kita untuk kita catat, dan itu disampaikan oleh kutub dalam kitab Dhilalil Quran, itu adalah mukjizat. Perhatikan nih, mukjizat. Mukjizat apa? Allah ingin mengisyaratkan kepada kita nih, wahai orang Arab yang mengingkari kebenaran Al-Quran, yang mengingkari kemukjizatan Al-Quran, yang mengingkari Quran datang dari Allah, tunjukkan. Kalau memang Al-Quran itu bukan dari Allah, maka Al-Quran itu di bawah kemampuan manusia. Muhammad kan manusia. Artinya kalau Quran bukan dari Allah, kalau Quran itu dari Muhammad, maka mestinya kalian juga bisa dong. Iya kan? Karena Quran itu susunannya dari huruf kita. Iya, dari situ tersusun bahasa. Coba sekarang bikin bandingan Quran. Kalau bakalan kalian bisa, sudah ditantang untuk mendatangkan seluruh Quran, nggak bisa. Turunin menjadi berapa? 10 dalam surat Hud, nggak bisa lagi. Diturunin satu surat, berapa ayat? 3 ayat. Dan silakan datangkan seluruh ahli bahasa Arab seluruh dunia, seluruh ilmuwan seluruh dunia, jin, manusia berkumpul untuk bikin tiruan satu surat isinya 3 ayat. Ternyata bisa nggak? Nggak bisa. Dan Allah mengatakan, fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mampu, tidak bisa. Wala naf'alu, dan bakalan apa? Bisa. Fattakun nar, takwalah kalian kepada neraka yang kalian akan masuki kalau kalian tidak percaya dengan Al-Quran. Masih ingat ya? Ini. Jadi mukjizat dan tantangan itu sampai hari kiamat. Maka sebetulnya kalau Al-Quran bukan dari Allah, sebetulnya untuk bikin murtadnya orang Islam itu gampang banget. Kalau Quran bukan datang dari Allah, bikin murtad orang Islam itu gampang banget. Yaitu apa? Seluruh dunia, profesor-profesor dunia duduk bersama, bikin workshop selama setahun untuk bikin tiga ayat dalam satu surat. Kira-kira gampang nggak? Gampang nggak? Gampang banget kalau Quran bukan dari. Kalau Quran dari Allah ya nggak mungkin. Itu seakan-akan gini. Nih, aku bisa membuat dari tanah dan air menjadi manusia. Kalau kalian bisa-bisanya paling-paling patung. Kalau kalian yang bicara dengan huruf hijaiyah, mentok-mentok sebuah prosa, mentok-mentok sebuah pantun, mentok-mentok sebuah syair. Kalau aku dengan huruf hijaiyah turun Al-Quran yang memberikan petunjuk ila yaumil qiyamah. Ini kemukjizatan. Hanya dengan kalimat toh dan sini. Kemudian Allah mengatakan,
Tilka ayatul Quran. Itulah ayat-ayat Al-Quran yang sangat mulia. Wa kitabim mubin, dan kitab yang menjelaskan yang sejelas-jelasnya. Kita bertanya, kitabum mubin, kitabim mubin, kitab yang nyata, kitab yang sangat menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan semua yang dibutuhkan manusia. Ingin Indonesia bahagia, ada dalam Quran. Ingin Indonesia keluar daripada krisis sekarang ini, ya, yang saling menuduh yang lainnya gitu ya, sehingga kita bingung, benar nggak? Pak petinggi berantem nuduh, satu nuduh yang lainnya, satu mendustakannya, kita bingung. Kira-kira ada jalan keluarnya nggak? Ada. Banyaknya perceraian di masyarakat, kira-kira Quran ada penjelasannya nggak? Ada. Kemudian di masyarakat ada BNN, ya, Badan Nasional Penggalang Quran, kok selesai? Ada nggak dalam Quran? Ada. Lengkap sekali. Karena Al-Quran menjelaskan. Adapun Quran sudah mengatakan kita mungkin kita masih raba-raba hidup kayak apa, sistem hidup kayak apa, ya, untuk memperbaiki akhlak masyarakat itu kayak apa, sudah dimunculkan revolusi mental segala. Itu bukan Quran, nggak jelas, karena kita yang kurang memahami. Benar nggak? Mohon maaf, saya ngomong ini karena saya punya pengalaman. Saya duduk dengan 10 profesor. Dulu belum profesor, doktor. Saya dorong mereka jadi profesor dan profesor mereka. Kecuali saya, kalau saya sih nggak perlu lah. Itu alasan aja itu ya. Saya bicara Quran dengan masalah negara. Saya bicara Quran masalah pemerintahan. Saya bicara Quran masalah hukum. Mereka profesor hukum, mereka profesor teknologi. Ternyata mereka katakan, benar Ustaz, masalahnya kita mau atau nggak mau aja gitu. Itu aja masalah. Masalah mau atau tidak. Nah, oke. Yang jelas Quran sangat menjelaskan. Untuk itu, mohon maaf, kalau kita belajar pulang dari sini harus ada tambah jelas gitu loh. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berjuang, bagaimana kita membangun negara ini, ya, membangun masyarakat ini gitu ya. Jadi dari masjid itu nanti terjunnya ke masyarakat ya. Dari masjid turunnya ke pasar, harus menyelesaikan masalah ya. Zaman sekarang kan kebingungan ya. Sampai bingung apa? Masa ingin memperbaiki negara dengan mengingkari Tuhan? Ada hubungan nggak antara Tuhan dengan memperbaiki negara? Artinya Tuhan kemudian memperbaiki negara, nyambung nggak? Nggak nyambung. Ya. Ingin memperbaiki negara dengan mengingkari seluruh agama, ini nyambung nggak? Nyambung kan? Tapi kenapa dia ikut? Ya. Kenapa banyak yang ikut? Lah itu karena nggak paham Quran. Oke, nanti akan di sana. Ya. Al-Quran, subhanallah, hudam wa busyra. Quran itu petunjuk. Petunjuk dalam apa? Nakirah, nggak disebutkan. Hudan, petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk segala yang diperlukan. Peta lengkap kehidupan manusia. Busyra, apa busyra? Busyra, kabar gembira. Busyra dari kata basar juga. Basar apa kulit? Basar itu karena kalau orang bergembira tampak nggak dalam kulitnya? Kulitnya gimana? Kayak gitu ya. Orang yang baca Quran baca terus selalu cemburu. Mosok dikasih kabar gembira oleh Allah cemburu. Terlalu kan? Al-Quran kabar gembira. Busyra kabar gembira. Tapi buat siapa? Lilmu, buat orang-orang beriman. Al-Quran Indonesia bahagia. Pakai Quran Indonesia pasti maju. Pakai Quran Indonesia pasti menang. Kabar gembira.
walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal. Kalau penduduk bumi beriman dan bertakwa kepada Allah, beriman apa? Beriman akhirat lebih mahal, lebih kekal daripada dunia. Benar nggak? Ya. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang yang beriman sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nggak mungkin nyogok, nggak mungkin disogok, benar nggak? Kalau orang milik dunia dan isinya disogok 1 miliar, tertawa nggak? Lu ngasih 1 miliar, gue punya 2 dan isinya. Jadi ketika orang itu beriman kepada Allah, hanya sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu melihat semua yang nyogok sebesar apapun penghinaan bagi dia. Lu menghina gue nih, gue memiliki dunia dan seisinya, lu mau ngasih berapa triliun tuh? Tapi coba kita lihat, ketika orang disogok 2 triliun, itu kira-kira kelepek enggak? Kelepek enggak? Karena enggak beriman. Coba kalau dengan Allah, nggak mungkin disogok kan? Benar nggak? Ini salah satu contoh lo kalau menyelesaikan lo. Coba kalau orang ya beriman bahwa di surga itu merupakan kepercayaan Allah. Kita baca banyak. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Orang bertakwa itu di taman-taman surga dan di sungai-sungai yang mengalir. Fi maq'adi sidqin, dalam posisi yang permanen, posisi yang kuat. Inda malikim muqtadir, di sisi raja yang amat berkuasa. Allah kan berkuasa, kekuasaan nggak pernah habis kan? Maka kalau kita mendapatkan posisi di sisi Allah, itu kekuatan yang permanen. Maka orang yang yakin dengan hari akhirat, ketika dia punya posisi jenderal Panglima TNI mau dicopot dan dia yakin dia dicopot karena mengejar surga, dia tertawa, lu nyopot gue jadi Panglima TNI, gue punya itu kedudukan di akhirat itu, tertawa ya. Tapi kalau nggak beriman dengan hari akhirat, mau dicopot kelepek-kelepek gitu, benar nggak? Menyelesaikan masalah nggak? Hanya dengan iman saja itu. Ini masalahnya kan nggak ada ya, benar nggak? Salah satu contoh aja gitu. Walaupun sebetulnya tafsiran ayat nggak pas ini aja gitu. Ini contoh. Mau diperlebar bisa aja selesai dalam 1 ayat aja gitu kan. Al-Quran itu busyra. Busyranya apa? Lu berjuang, gue yang jamin gitu loh. Salah satu busyra apa? Tenang aja, nyawa kamu aku yang jamin, nggak akan maju, nggak akan mundur. Rezeki kamu, kami yang jamin. Iya. Kalau bertepatan gara-gara ngomong di penjara, tenang aja. Setiap hari dosamu dihapus oleh Allah. Khalwah dengan Allah. Kan nggak takut kan? Wah, nggak menantang. Memang saya nantang penjara. Yo enggak dong. Doa saya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya daripada di penjara, lebih baik datang penjara orang yang di penjara kan? Karena sebagian orang bilang kalau belum di penjara itu berarti akidahnya perlu dipertanyakan. Ada yang gitu masalahnya. Kalau saya nggak gitu ya. Oke. Busyra, kabar gembira. Kabar apa? Subhanallah. Orang beriman tidak akan disia-siakan amal sekecil apapun. Orang beriman dijamin oleh Allah. Orang Islam pasti dimenangkan oleh Allah. Tinggal yakin atau tidak. Udah, Quran adalah petunjuk. Wa busyra, kabar harus senyum dong, orang beriman senyum. Apapun senyum. Lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Untuk itu imanlah kepada Allah. Ya, imanlah kepada Allah. Ya, imanlah kepada Allah. Bahwa rezeki Allah pasti datang. Kalau kita ingin cari halal, insya Allah tidak perlu mencari yang haram. Kalau kita ingin bahagia, ingin taat, insya Allah nggak perlu maksiat. Terus, siapa orang beriman? Siapa yang bisa mengambil petunjuk Al-Quran? Alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang
orang yang menegakkan salat, wa yu'tunaz zakat, dan menunaikan zakat, wa hum bil akhirah, dan mereka dengan akhirat, hum mereka itu yuqinun yakin. Sifat ini penting. Orang yang menegakkan sholat, yang bisa beriman hanya menegakkan sholat. Menegakkan sholat apa? Mengerjakan tepat waktunya, mengerjakan sholat jamaah di tempat masjid yang diadani. Menegakkan sholat artinya apa? Menegakkan dengan kekhusyuannya. Menegakkan sholat dengan apa? Dengan memperhatikan makna yang diucapkan. Apa pertama? Allahu Akbar. Tegakkan nggak nilai Allahu Akbar? Anda ngomong Allahu Akbar, tapi disogok dikit, iya 2 juta juga gede loh gitu. Itu namanya dusta dengan ngomong Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar diancam jabatannya, sudah ngelukru, berarti nggak Allahu Akbar. Saya masih dapat pelajaran kira-kira 40 tahun yang lalu ya. Ada anak kecil ngambil duitnya, ada kabir, lakin Allahu Akbar katanya. Ya. Wajar dong kita kalau ada duit 2 miliar, 3 miliar, apa? Ada kabir. Tapi wallahu akbar. Oh Allah akbar, enggak boleh. Iya. Jabatan kabir, tapi Allah akbar. Diancam penjara. Yo kabir, berat, tapi Allah akbar. Gitu loh. Kayak apa? Seorang wanita di Eropa pakai jilbab, dibilang, apa kok nggak panas? Panas sih panas, lakin qulna jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun. Panas sih panas, tapi qulna jahannam asyaddu harra, ya. Tapi neraka jahanam lebih panas. Begitu loh. Ya penjara itu ya berat, tapi qulna jahannam asyaddu harra. Maka dah itu ya takut sih kalau di penjara gitu ya, tapi lebih takut kalau masuk penjara Allah. Benar nggak? Iya nggak? Ya kalau bisa ya menghindari penjara tanpa masuk penjara Allah kan gitu ya. Ya. Di antaranya apa? Gak usahlah melakukan permusuhan dengan negara. Jangan menentukan apa dengan kaum muslimin, gitu ya. Bikin mesra bersama dengan meyakini Indonesia itu negara Islam, Indonesia negara syariah, Indonesia negara tauhid, kan gitu, bener gak? Saya ketika ngomong itu banyak takut itu. Dong, kita ngomong berkat rahmat Allah kan negara Islam itu gimana? Kita ngomong apa? Indonesia itu apa? Berkedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan yang maha besar. Tauhid nggak? Nah, jadi rakyat harus berdaulat, tapi apa? Berdasarkan tauhid benar. Jadi mohon maaf, kita itu berdaulat nggak? Nanti ditunggu yang dipilih yang tauhid nggak? Kalau yang dipilih bukan tauhid berarti belum berkedaulatan. Benar nggak? Ya, apalagi dekret presiden 59 belum dihapus kan? Yaitu apa? Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 45. Bunyinya gimana? Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 45, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi kita ngomong, kita itu sebagai orang Islam, maka kita terima kasih kepada Pak Karno, Presiden Soekarno yang mengatakan Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 45, sehingga kita mantap sebagai orang Islam menjalankan syariat. Wajar nggak?
Wajar nggak? Mohon maaf, tapi perkataannya banyak yang takut nggak? Banyak nggak? Takut nggak? Wajar nggak kalau kita orang Islam menjalankan bagi pemeluknya? Wajar nggak? Wajar nggak kalau kita menjalankan Pancasila? Wajar nggak? Wajar nggak kalau kita menjalankan Undang-Undang Dasar 45? Wajar nggak? Wajar. Kalau yang takut, ingat Allah lebih besar. Allahu Akbar. Di mana ini? Ini bukan ceramah politik loh ini. Ini ngaji. Ngajinya apa? Pertama menegakkan sholat, kan gitu ya. Yang kedua menunaikan zakat. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Orang Islam itu menjalankan sholat, membayar zakat. Yang tinggal di sini, yang ikut ngaji loh, yang ikut ngaji sini, jangan punya pikiran menerima zakat. Ada nggak ayat Al-Quran yang memerintahkan menerima zakat? Ada nggak? Tapi adanya apa? Membayar zakat. Maka kita ngaji ini harus punya cita-cita apa? Aku harus bisa bayar zakat, maka aku harus kaya. Benar? Apa sih salahnya kalau kita punya cita-cita kaya? Ada yang menghalangi? Pikiran kita, mohon maaf, renungan kita, lintaskan pikiran itu doa loh. Jadi kalau kita baca ini, oh iya, berarti aku harus kaya. Kalau kita bismillah, aku kaya, aku harus mengeluarkan zakat. Jadi orang Islam itu dengan tunduk dengan sesama kaum muslimin, membantu mereka dengan mengeluarkan zakat. Dan mereka adalah orang yang yakin. Ikhwan fillah hafizakumullah, Bapak Ibu yang sangat saya cintai. Saya katakan, tidak pernah saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa, melebihi ketika keimanan, keyakinan dengan akhirat semakin bertambah dengan akhirat, semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang, semakin bahagia. Tidak ada masalah apapun yang menjadi masalah. Karena apa? Ketika kita iman dengan hari akhirat, dada kita sangat longgar. Kenapa longgar? Kehilangan apapun dunia ini, apa sih? Mohon maaf, kalau orang punya dunia isinya, kehilangan 2 triliun nangis nggak? Pasti agak sulit ngomong, karena belum pernah punya duit. Mohon maaf, kalau kita punya 2 miliar, kehilangan 1 juta, apa enggak? Lah cuma 1 juta. Tapi saya ngomong juga karena punya 2 miliar. Tapi orang punya 2 miliar, kehilangan duit kan enak ada kan? Karena apa? Punya lebih besar kan? Benar kan? Udahlah minimal kalau nggak punya ya bayangin aja dia. Sehingga apa? Orang yang beriman dengan hari akhirat itu, yakin dengan hari akhirat, tenang sekali. Tenang sekali. Mohon maaf, ketika ada orang ngancam, aku bunuh kok, aku tembak kok. Tapi di samping kita ada seorang cinta. Tenang aja, dia macam-macam, gue tembak kepalanya dulu deh. Ketika dia ngomong gitu, kemudian dia ngomong, gue tembak kepalanya dulu, enggak ada? Hah? Enggak? Ada seorang kolonel, ya, diancam sama jenderalnya bintang 1. Lu kalau macam-macam, lu gak akan gue angkat lu itu. Menurut kan? Tiba-tiba yang cinta ngomong, dia mau macam-macam, tenang aja, gue habisin kayak gitu. Kira-kira tenang gak? Nah, selama ini kadang-kadang kita itu diancam oleh orang. Allah bisikin kita, tenang. Alaihissallahu bikafin abda. Bukankah Allah melindungi hambanya? Omong kita apa? Lu bisa apa lu? Maka malah ngomong apa? Kiduni falatunzirun. Itu kata siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Inni tawakkaltu 'ala Allah, Rabbi wa rabbikum, ma min dabbatin illa huwa akhidhu binasiyatiha. Itu kata Nabi Nuh alaihissalam. Ketika diancam oleh kaumnya, aku bertawakal kepada Allah. Bulu-bulu semuanya itu di tangan Allah. Itu kira bisa banyak nggak? Bisa. Nah ini penting. Memang Islam itu ngajari kita imajinasi sangat tinggi ya. Bener gak? Bayangkan aja, Fir'aun akan bunuh Musa. Siapa bayangin? Malah target utama pembunuhan datang ke depan dia. Dia nyari tukang nyusui, kembalikan kepada ibunya, gaji ibunya.
Ya, kalau baca Quran memang nikmatnya luar biasa lah. Jadi kalau yang sering terlambat atau sering nggak masuk, mungkin kurang menikmati. Atau datang sekali kemudian ngilang, wah itu gawat itu. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ma'asal muslimin, kita hidup di dunia ini sekali nggak akan diulang kan? Nggak mau diulang. Kalau hidup sekali bahagialah. Orang itu nggak bahagia karena apa? Takut kehilangan sesuatu dan takut tidak mendapatkan sesuatu, benar nggak? Nah, kalau orang iman, apa yang akan hilang dapat gantinya, dan apa yang diinginkan akan didapatkan. Bahagia nggak? Bahagia nggak? Bahagia. Apalagi tahu yang hilang sebesar apapun nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang didapatkan. Dunia sensasinya kalau hilang itu seperti orang kehilangan air yang nempel di jari. Mohon maaf, kalau kita punya air yang selautan kemudian kehilangan air yang nempel di jari, kira-kira sedih nggak? Hah? Nggak kan? Bayangin agak berat ya? Ya. Jadi kalau kita kehilangan jabatan, kalau Allah takdirkan nih, orang beriman belum tentu loh jabatannya turun loh. Buktinya apa? Nabi Yusuf malah dapat jabatan paling tinggi kan? Ya enggak? Mohon maaf bapak-bapak yang hadir di sini, jangan takut. Waduh, ngaji sekali Ustadz, nakut-nakut kehilangan jabatan. Oh enggak. Saya berdoa mudah-mudahan yang hadir dimuliakan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberikan iman kepada Allah, dinaikkan derajat di dunia, digunakan derajatnya untuk menolong Islam, mulia dunia dan akhirat. Amin. Begitu. Kalau kita yakin dengan hari akhir, iman luar biasa. Ya. Kayak siapa? Bilal bin Rabah mau meninggal dunia. Berat kan meninggal dunia ya? Orang mau meninggal dunia itu berat nggak? Berat. Tapi apa kata dia? Ketika anaknya nangis sih, la tabki alayya ya bunayyati. Putriku jangan tangis ya. Ghadan alqal hibba Muhammadan wa sahbah. Bentar lagi aku akan ketemu dengan Rasulullah. Jangan tangis aku ya. Kasih ucapan selamat dong. Hah? Kasih apa? Ucapan selamat. Ya. Jadi kalau ulama-ulama meninggal dunia kasih ucapan selamat ya. Selamat ketemu dengan Rasulullah dan sahabatnya. Gak ada yang ditakuti kan? Padahal yang paling ditakuti mati kan? Lah kalau mati aja udah nikmat, mau takuti apa? Gak ada kan? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini orang beriman. Berikutnya, innalladzina la yu'minuna bil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, zayyanna lahum, kami hias-hiasi bagi mereka, a'malahum, amalan mereka, fahum ya'mahun, maka mereka bingungan, buta bingung. Ulaika, mereka itu, alladzina, orang-orang yang lahum bagi mereka, su'ul azab, azab yang buruk. Wahum, dan mereka fil akhirati, di akhirat, mereka itu al-akhsarun, orang yang paling merugi. Ulang lagi kalimat yang indah luar biasa. Innalladzina la yu'minuna bil akhirah, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, zayyannahum, kami hias-hiasi bagi mereka, amalahum, amalan mereka, fahum ya'mahun, dan mereka, maka mereka ya'mahun, bingung.
Ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang yang lahu bagi mereka su'ul adzab, adab yang buruk. Wa hum fil akhirah, dan mereka di akhirat mereka itu al-akhsarun, orang yang paling merugi. Terima kasih ya Allah, Engkau ngasih ayat ini. Kita kadang bingung. PKI itu kan sebetulnya tidak masuk akal. Komunis itu tidak masuk akal, benar nggak? Syiah itu kan sebetulnya nggak masuk akal, benar nggak? Nggak masuk akal, benar nggak masuk akal. Liberal itu nggak masuk akal. Tapi kok laris? Orangnya istiqomah dalam kesesatannya. Istiqomah tapi dalam apa? Istiqomah tanda kutip loh, nggak beneran. Kenapa? Oh, ternyata kalau orang sudah kafir dengan hari akhirat, benar ya? Kalau orang sudah kafir dengan hari akhirat, tujuannya jadi apa? Orang nggak percaya surga, nggak percaya neraka, ya, nggak percaya ada kubur, nggak percaya Allah, menganggap iman dengan hari akhirat hanya sebuah ramalan. Kira-kira orientasinya apa? Dunia. Maka orang-orang kafir itu, komunis itu, nyembelih kaum muslimin dianggap ibadah bagi mereka, dianggap kepuasan bagi mereka. Loh, salin, kemudian ya mau cetung nggak? Mereka itu mengatakan Karl Marx dan lainnya, kami siap mengorbankan 2/3 dunia dalam rangka yang sepertiga harus komunis semuanya. Benar, kalau orang nggak beriman dengan hari akhirat, coba kita lihat tuh, membunuh pacarnya, dibakar, kan gitu kan? Iya kan? Jadi kenapa orang-orang itu begitu melihat indah perbuatannya, puas dengan perbuatan buruknya? Karena memang zayyana lahum, kami jadikan mereka memandang indah perbuatan buruknya. Akhirnya fahum ya mahun, akhirnya mereka apa? Ya mahun itu apa? Ya taradadun, bingung, ragu-ragu, mutahayyirin, bingung. Ya mahun itu ama, buta. Jadi sebetulnya mereka juga buta. Mereka sebetulnya apa namanya? Gak jelas hidup mereka. Walaupun kadang-kadang seakan-akan mereka yakin benar. Kayak Aidit itu kan sebelum apa? Dibunuh, minta pidato, terakhir kali hidup PKI kemudian ditembak gitu ya. Yang kiranya gini, mohon maaf nih, orang kafir nggak punya ideologi, sebetulnya kan gitu kan. Tapi kok begitu apa? Meyakinkan dirinya bahwa dirinya dalam perjuangan walaupun tidak mengharap akhirat. Begitu luar biasa. Inilah seburuk-buruk ideologi, tapi kalau sudah menjadi ideologi diyakini, maka memiliki kekuatan juga. Lah kita orang Islam, Allahnya jelas benar, akhirat jelas benar. Tapi kalau tidak masuk dalam apa? Keimanan kita loyo nggak kuat apa. Benar nggak? Maka saya yakinilah kebenaran kita. Jangan sampai kita kalah dengan komunis, jangan sampai kita kalah dengan orang kafir. Fala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kalian kalah dalam berpacu, dalam berkompetisi, dalam bertanding dengan orang-orang kafir. In takunu ta'lamun, kalau kalian duka, fa innam ya'lamun, mereka juga duka. Wa tarjun, tapi kalian mengharap malaya, apa yang mereka tidak mengharap. Tapi secara umum, ma'asyiral muslimin, orang-orang kafir itu bingung. Ya mau. Yang akhirnya di hari akhirat kata Allah, ulaika alladzina lahum, buat mereka itulah orang-orang yang lahu mereka su'ul adab. Ya Allah, adab itu udah buruk kan, ditambah su'ul adab. Gak bisa bayangin ya, kira-kira adab itu buruk gak? Kalau su'ul adab terus gimana? Adab yang sangat buruk gimana itu? Gak bisa dibayangin. Cukuplah Rasul mengatakan adab yang paling rendah, adab yang paling ringan,
bagi ahli neraka adalah apa? Dua bara api diletakkan di bawah kaki seorang, otaknya. Bayangin, gimana orang stroke itu? Bagaimana orang mikirin itu? Berat. Ini dua bara api diletakkan di bawah kaki seseorang, otaknya mendidih. Hadis sahih. Dan terus itu yang paling ringan. Dan yang buruknya apa? Pemabuk. Kalau matinya masih mabuk, Allah bersumpah akan memberikan minum orang itu nanah dan darah yang mendidih. Su'ul adab. Mereka mendapatkan adab yang paling pedih. Nah, yang paling penting untuk kita garis bawahi, ikhwan fillah, saya berdoa mudah-mudahan kita yang hadir di sini dijadikan oleh Allah ahli surga. Amin. Kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari adab yang buruk. Amin. Sebab apa? Kata Allah, humul akhsarun. Orang itu kalau sudah kafir dengan hari akhirat, orang yang paling merugi. Kenapa? Kehilangan semuanya. Anak dan istrinya kalau di surga hilang nggak? Berarti dia. Kalau anak dan istrinya di surga kan diambil orang kan? Kehilangan ya. Tapi kalau anak dan istrinya masuk neraka hilang nggak? Yuk, hilang dirinya hilang. Ma'asyiral muslimin. Adab itu berat. Neraka itu. Karena apa? Dalam hadis yang dikatakan akan didatangkan sayukta bi asyaddin nasi nu'man fid dunya min ahlin nar. Akan didatangkan orang yang paling senang. Bayangan, orang yang paling senang itu kayak apa kira-kira? Mohon maaf, orang yang paling senang di dunia ini makanannya kayak apa? Rumahnya kayak apa? Pelayanannya kayak apa? Akan didatangkan orang yang paling senang di dunia, tapi min ahlin nar fayusbahu finnari sibqatan. Dimasukkan dikit aja di neraka. Dimasukkan apa? Dikit, sebentar aja di neraka. Tanya, pernah nikmat enggak? Enggak. Pernah senang? Enggak. Bagaimana kalau pelananya? Yang meremehkan neraka, berat neraka itu. Maka Rasul mengatakan ta'awwadhu minan nar. Maka salah satu doa yang kata Imam Ahmad katakan wajib ya. Kalau kita baca setelah sholat, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min fitnatil mahwal wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Terus Allah subhanahu wa ta'ala berkisah tentang kisah yang akan disampaikan kepada Rasulullah tentang Nabi Musa alaihissalam. Wa innaka, dan sungguh engkau wahai Rasulullah, latulaqal Quran, engkau mendapatkan Al-Quran milladun, dari sisi hakimin alim, yang maha bijak dan maha mengetahui. In qala Musa li ahlihi, ketika Nabi Musa berkata kepada keluarganya, istrinya, inni anastu nara, aku merasakan adanya, aku mendapatkan nara, api, saatikum minha bi khabar, aku akan mendatangkan buat engkau dari api itu bi khabarin, dengan satu berita, au atikum, atau aku mendatangkan pada kalian bisyihabin qobas ya. Syihab itu api, qobas yang diambil. La'allakum tastolun, agar supaya kalian menghangatkan badan kalian. La'allakum
tastolun, agar supaya kalian menghangatkan badan kalian. Falamma ataha, falamma ja'aha, kala Nabi Musa alaihissalam mendatangi api itu, dia dipanggil, amburika, sungguh diberkati, mau finnar, orang yang di sekitar api, waman haulaha, mau finnar, apa yang dalam api, waman haulaha, dan apa yang di sekitar api, wa subhanallah, dan maha suci Allah, Rabbil alamin, Rabb sekalian alam. Ma'asyiral muslimin, mari kita tingkatkan imajinasi kita. Mari kita seakan-akan hadir di tempat itu. Allah mengatakan kepada Rasulnya, Rasul, sungguh Quran ini engkau terima dari Zat yang maha bijak dan maha mengetahui. Allah, Quran yang kita baca ini persis yang didengar Rasulullah, benar gak? Dengan sanad yang mutawatir, persis. Siapa sih kita? Mohon maaf, kalau orang dipanggil presiden, diajak jamuan makan, diajak ngobrol, merasa senang gak? Merasa bangga? Aku diajak ngobrol sama presiden. Mohon maaf, saya bukan masalah presidennya. Ini bukan presiden ini. Ini yang ngajak ngomong siapa? Allah. Ini menerima telepon dari Allah ini. Saya teringat ada seorang anak kecil di Mesir, juara 1 seluruh wilayah Mesir. Kemudian dibilangi, nah besok engkau diminta baca Quran dalam acara kenegaraan, didengar oleh presiden. Nah itu nangis gugup. Tanya, kenapa kau nangis nak? Kau nggak mau? Kau sedih? Bukan. Kenapa? Aku bayangin kalau semua orang merasa senang baca Quran di hadapan presiden, bagaimana nanti aku membaca di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hafid Quran nanti baca di hadapan Allah, mulia enggak? Iqra, bacalah, warqa, naiklah tingkat. Warattil, bacalah Quran kama turattilu fid dunya, sebagaimana kau baca di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya posisimu inda akhir ayat tentang di sisi ayat yang terakhir kali kau baca. Wa innaka lalaqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Jangan lecehin Quran nih, karena Quran datang dari Hakim yang maha bijak dan maha mengetahui. Yaitu apa? Kisah luar biasa. Ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada keluarganya, ini anastu nara, aku merasakan adanya api dari kejauhan. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam selesai ya dengan Nabi Yakub alaihissalam, dengan Nabi Syuaib alaihissalam, membawa istrinya di tengah-tengah jalan, bingung, gelap gulita. Kemudian api, itu ada api. Tolong di sini sebentar ya, aku tak lihat api. Ya. Karena sa'atikum minha bi khabar. Barangkali di api itu ada orang, saya tanya beritanya ada apa, yang kanan kirinya kemana? Atikum bi syihab. Syihab itu api, qobas. Ya. Artinya satu apa namanya? Mengambil satu apa? Mungkin satu kayu yang menyala gitu ya. Dalam rangka apa? La'allakum tastolun. Barangkali nanti engkau bisa menghangatkan diri karena suasana yang sangat dingin. Enggak diana. Yang dicari api dapatnya apa? Wahyu. Dapatnya apa?
ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Falamma ja'aha, tatkala mendatangi api itu, dipanggil oleh Allah atau dipanggil oleh malaikat, dia dipanggil, ambuka, diberkahi, mau finnar, orang yang neraka, orang yang di api, maksudnya di api itu apa? Di samping, dekat dengan api. Waman haula, dan di sekitar apa? Api. Di sekitar api mungkin apa? Keluarganya atau malaikat. Di sini katakan apa? Waman haulaha, maksudnya siapa? Malaikat. Iya. Burika ala man finnar wa au man finnar. Jadi bisa man finnar atau burika ala man finnar atau burika man finnar. Kemudian dikatakan burika fi man talaban nar, maksudnya diberkahi orang yang mencari api, yaitu Nabi Musa alaihis salam. Wa man haulaha wa humul malaikah, yaitu malaikat. Maksudnya apa? Wahai Musa, engkau diberkahi. Wahai malaikat, engkau diberkahi. Dikatakan oleh Al-Imam Bawawi, wa hadza tahiyyatun min indillah. Ini adalah penghormatan, salam dari Allah. Tahiyatun min indillah li Musa bil barakah. Kama hayya Ibrahim ala asinatil malaikah hina dafalu alaihi faqalu rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal. Imam Bawawi mengatakan dalam tafsirnya, ini adalah penghormatan Allah kepada Nabi Musa dengan berkah, sebagaimana penghormatan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya, rahmat Allah dan berkahannya atas kalian keluarga rumah ini. Dikatakan aktsar mufassirin, kebanyakan para mufassir mengatakan binar itu, anar itu bukan nar tapi ya nur, yaitu cahaya. Katanya ini bukan api, apa? Cahaya. Jadi Nabi Musa alaihissalam melihat padahal itu hanya sekedar cahaya. Wa man finnar, dan siapa di cahaya itu adalah malaikat. Dikatakan yang dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam adalah malaikat yang bertasbih. Ini penafsiran siapa? Imam Bawawi. Imam Bawawi menafsirkan, ada yang katakan itu cahaya, dan ada yang katakan yang dimaksud cahaya apa? Malaikat, karena malaikat bercahaya kan? Malaikat bercahaya. Ala kulli halin, ada yang katakan lidi yang di situ apinya, atau api yang ada cahayanya. Ala kulli halin, Nabi Musa alaihissalam melihat dari jauhan, la'allakum tastalun, supaya kalian mendapatkan apa? Kehangatan. Dapatnya apa? Petunjuk. Nasrul muslimin hafizakumullah. Ada satu yang sangat penting sekali untuk saya sampaikan. Marilah kita berusaha untuk memiliki cita-cita seperti yang disebutkan di sini, yaitu keberkahan. Nabi Isa alaihissalam dikatakan apa? Dikatakan oleh beliau dirinya waja'alani mubarakan ainama kuntu. Waja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah menjadikan aku mubarak, penuh diberkahi. Maksudnya apa ya, Ikhwan? Jadilah kita di mana saja dan kapan berada menyebarkan kebaikan dari kita kepada siapa yang kita temui. Itu keberkahan. Jadi kita ingin masyarakat muslim, bahagia kita
manakala seluruh lingkungan kita merasakan kebaikan dari kita. Pertama, al-muslim mansali muslimuna min lisanihi wa yadihi, memberikan rasa aman di sekitar kita. Wal mu'min man aminahu nasu ala amwali wa timahihim. Adapun orang beriman, keberadaannya membawa rasa aman bagi lingkungan. Yang ketiga, berkah. Bukan hanya aman, bukan selamat, tapi apa? Membawa kebaikan. Apa saja? Entah kebaikan karena sehat, kebaikan kita, atau kebaikan karena tenaga kita, apapun yang penting kita bermanfaat bagi orang lain. Kemudian Allah mengatakan, ya Musa, wahai Musa, innahu sesungguhnya anallah, saya al-azizul hakim, yang maha perkasa dan maha bijak. Allah memperkenalkan diri. Yang jelas Allah apa? Pakai hijab. Tetapi suara didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, innahu anallahu al-azizul hakim. Wahai Musa, akulah Allah yang maha perkasa dan maha bijak. Wa alqi asam, lemparkan tongkatmu. Falamma ra'aha, tatkala dilemparkan tongkat itu, tahtazu, bergerak, ka'annaha jannun, seakan-akan ya, jannun, seakan-akan apa? Ular ciamkan. Wala mudbiran, berbalik ke belakang. Wala yu'aqib, dan tidak menoleh, tidak balik lagi ke tempat ada tongkat itu. Ya Musa, wahai Musa, la takhaf, jangan engkau takut. Ini sesungguhnya aku, la yakhafu, tidak takut. Inilah yakhafu, sesungguhnya tidak takut. Ladayya, di sisiku, al-mursalun, para rasul. Illa man dhalam, kecuali orang yang zalim. Thumma baddala husnan, kemudian mengganti sesuatu yang baik, ba'su, setelah melakukan keburukan. Fa inni ghafurur rahim, sesungguhnya saya maha pengampun dan maha penyayang. Ma'asrosin, waktulah yang membatasi kita. Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alqi asam, tongkatmu dilontarkan ya Musa. Saya Allah, dan saya buktikan kalau engkau Rasul dan saya Allah, dan aku akan memberikan mukjizat kepadamu. Lemparkan tongkat. Baru dilempar, ketika dia bergerak, karena janun, seakan-akan apa? Jin atau janun. Di sini janun dikatakan apa? Hayyatun saghirah. Hayyatun saghirah, yaitu apa? Ular yang kecil. Kalau waktu ketemu dengan Firaun, su'ban mubin, ya. Apa namanya? Karena di sini hanya untuk membuktikan bahwa itu mukjizat, maka nggak perlu gede-gede kan. Tapi ketika ketemu dengan Firaun, baru apa? Unta yang gede, karena untuk nakut-nakuti Firaun. Nabi Musa alaihissalam ketika melihat itu wajar kan? Takut, lari ke belakang, nggak balik lagi. Dalam riwayat, tenang aja, nanti akan balik jadi tongkat lagi. Di sini Allah katakan, la takhaf, jangan takut. Utusanku tidak akan takut. Utusanku tidak akan aku bikin dia takut. Kecuali orang yang, ya, kecuali orang yang zalim.
tsumma ba'da husna. Artinya apa? Kecuali orang yang zalim, ya dia yang takut. Tetapi kalau orang yang zalim, tsumma baddala husna ba'da su, kemudian ya dia melakukan ya kebaikan. Ma'asyiral muslimin, ini kali saya terjemahkan atau perlu saya dikatakan oleh Imam Bawawi, mana la yakhafu ladayyal mursalun, tidak takut di sisiku para utusan Allah, tiada lain yang takut atas adalah selain mereka yang berbuat zalim. Titik. Kemudian orang yang berbuat zalim itu pun, kalau dia berbuat zalim kemudian taubat, kemudian dia berbuat baik, maka aku akan ampun. Ada satu hal ya ingin saya garis bawahi. Kalau bisa kita itu jangan terlalu ambisi mendoakan supaya orang zalim matinya zalim dimasukkan ke neraka. Tapi kalau bisa apa? Nyongkin Allah. Allah itu zalim apapun diiming-imingi, sezalim apapun, kalau kau berbuat baik, tobat, aku ampuni semuanya. Bahkan apa? Semua kesalahanmu aku ganti menjadi satu amal soleh. Gitu kira-kira. Mohon maaf, kira-kira lebih menarik orang cepat tobat yang mana? Kalau engkau zalim mati kafir neraka, dengan zalim apapun engkau, kalau mau tobat Allah ampuni dosamu dan menghapus segala kesalahan. Mana yang lebih dekat untuk menarik orang? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua kan? Marilah kita sebagai orang Islam, apapun kezaliman orang kafir kita maafkan, dan kita doakan supaya mereka mendapatkan maghfirah dari Allah, diberi petunjuk oleh Allah yang tadinya memusuhi Islam menjadi pendekar Islam. Benar enggak? Benar enggak? Itu doa Rasul. Ya Allah, kuatkan Islam itu dengan salah satu Umar, ya, yaitu Umar bin Khattab dan temannya. Ya. Benar enggak? Demikian ikhwanahillah. Dan nanti berikutnya kita akan cerita panjang bagaimana Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk bertemu dengan Fir'aun, dan ini akan diulang terus. Kenapa? Karena tidak ada kerusakan di suatu negeri melakukan politik. Benar nggak? Nah, karena kalau kerusakan politik itu yang zalim Fir'aun, tetapi yang dituduh teroris ya Musa. Yang dimakan Fir'aun, tapi yang dituduh makar siapa? Musa. Kemudian mengeluarkan perpu. Isinya apa? Sebagai target siapa? Musa. Dia mau Daruni aktul Musa. Kalian biarkan aku bunuh Musa itu. Karena apa? Aku takut Musa bikin makar dan pelaku teroris. Padahal yang bunuh siapa? Yang membunuh siapa? Untuk itu para ulama jangan kaget. Yang penting kita tunjukkan kita bukan teroris, bahkan kita bukan teroris. Ya, kita membela negeri ini dari seluruh bentuk teroris. Kalau dituduh sudah biasa. Musa saja dituduh, apalagi kita. Ya. Jadi Allah mengatakan, kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu ayyukadzibani. Syatamani ibnu Adam wa lam yakul lahu ayyashtumani. Anak Adam itu dustakan saya, nuduh saya pendusta, padahal aku nggak mestinya dia nuduh aku. Itu Allah yang katakan. Anak Adam itu nyaci maki aku, mestinya nggak nyaci maki aku. Katanya apa? Aku dicaci maki aku dikatakan dusta, padahal aku akan membangkitkan manusia. Mereka katakan tidak membangkitkan. Aku nggak punya anak, tapi aku dituduh punya anak. Maksudnya kalau Allah aja digitukan, apalagi Muhammad Mu'in, benar nggak? Jadi kalau saya ada yang macam-macam, wajar Nabi Musa gitu kan, aku dengan Nabi Musa kan lebih baik Nabi Musa kan ya. Jadi kalau Nabi Musa digituin, kalau kita wajarlah, sabar aja kan, buktikan kebaikan. Ingat akhirat ya. Saya kira demikian, terima kasih. Aku lupa lihat wa astaghfirullah lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada yang tanya sebelum kita tutup.
bagaimana cara menasehati saudara kita pemusik yang begitu dahsyatnya membuat pemuda-pemudi berdiri di bawah hujan untuk menyaksikannya. Kami takut permisalannya seperti Asy'ara dan Al-Ghawun dalam surat Syu'ara. Saya katakan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, memang sejak dulu kala begitu. Musik itu ngalang-ngalang Quran. Dan Allah katakan nih dalam surat apa? Fussilat. La tasma'u li hadzal Qur'an wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan dengerin apa? Jangan dengerin Quran. Main musik supaya kalian menang. Wallah, memang gitu. Sejak dulu gitu. Ya. Untuk itu gimana caranya? Caranya bagaimana orang itu cinta kepada Quran dan tahu antara Quran dan musik gak bersatu. Nah, gitu. Ya, jadi saya katakan ma'asyiral muslimin memang begitu, ya, memang begitu. Gimana caranya? Loh, caranya dan ini jelaskan bahaya musik. Bahaya musik yang dicampur dengan apa namanya? Hal-hal yang merusak, kemudian nyanyian apa namanya yang mengarah kepada pornografi ya, itu harus diingatkan. Apakah tidak bisa diamalkan? Imam Nawawi dan lain mengatakan kalau hadisnya dhaif, tidak dhaif jiddan. Jadi ketidak dhaifnya sama sekali bisa diamalkan. Satu, tidak diyakini sunnah Nabi. Jadi ada hadis dhaif tidak diyakini sunnah Nabi, tapi diyakini sesuatu yang baik aja. Ya. Jadi tidak diyakini sebagai apa sunnah Nabi. Itu boleh, ya, itu boleh. Apalagi diamalkan oleh para ulama-ulama besar ahli hadis. Boleh. Bagaimana seharusnya adab-adab kita pada hadis dhaif tersebut? Gini loh, kalau hadisnya itu hanya karena lemah hafalan. Lemah apa? Hafalan. Jadi gini, hadis yang dikarenakan lemah hafalan mungkin sahih secara hakikatnya enggak? Jadi gini, orang yang dhaif dia sebetulnya sahih hadisnya, tapi karena sering lupa, sering salah, dianggap hadisnya itu apa? Salah. Asalkan perawinya bukan pendusta. Nah, kalau perawinya pendusta itu tidak boleh, ya. Tapi kalau perawinya hanya pelupa, mungkin aja dia maaf. Ya. Jadi apa yang saya katakan ini sebetulnya sudah dilakukan oleh Imam Syaukani. Lihat aja, Imam Syaukani sering hadis ini dhaif gini. Dhaifnya banyak kan. Kemudian terakhir kali telah mengambil dalil ulama ini dari hadis ini. Berarti apa? Mungkin aja dia dhaif, tapi diambil apa? Sebagai sandaran atau sebagai penguat. Untuk itu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, antara kias, saya lebih suka hadis dhaif daripada kias. Kalau kias kan murni logika kan? Kalau hadis mungkin dari Rasulullah SAW. Cuma tidak boleh diyakini kalau itu dari Rasulullah. Ya. Ada yang lainnya? Baik. Dulu saya sempat dijelaskan oleh Ustadz Iman Batutraman rahimahullah tawasi. Mudah-mudahan Allah menyayangi Ustadz Badru, ya. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau, mengampuni dosa beliau. Tapi sekarang agak lupa. Apa hukumnya doa dengan mengangkat tangan serta mengusap wajah sehabis berdoa? Ya. Tidak apa. Mengangkat banyak sekali hadis-hadisnya. Iya. Ada muka-muka hadis yang dhaif, tapi tidak masalah. Ya, saya katakan mengangkat tangan banyak hadisnya. Ya. Oh, ada Nabi tidak mengangkat tangan kecuali apa? Salat itu yang dimaksud itu mengangkat tangan tinggi gitu ya. Tapi kan mengatakan tidak ada masalah. Ya. 3 keadaan yang berbeda saat seorang berdoa. Doa minta hujan dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi hingga kelihatan ketiknya.
doa saat khutbah Jumat dengan mengacungkan jari telunjuk. Doa sebagaimana kita berdoa biasanya dengan mengatakan iya. Tolong jelaskan hadis di kitab Riyadhus Shalihin yang Allah melaknat seorang yang berdoa dengan mengangkat tangan. Loh, mana itu? Oh, mungkin yang dimaksudkan ini adalah ada seseorang yang makannya haram, kan hadisnya gitu, ya. Ya kan? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah baik dan tidak menerima kecuali orang yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin kama bima amara bil mursalin. Dan Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Ya ayyuhalladzina rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai rasul makan yang benar soleh. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kan gitu kan. Terus summa dzakara. Kemudian Rasul menyebutkan rajulun ash'af akbar. Rambutnya kusut, badannya berdebu, yumitu yadi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb. Wa mat'amuhu haram, tapi makannya wa malbasuhu, pakaiannya wa ghudhiya bil haram, dan dikasih gizi dengan fa'anna yustajaba. Bagaimana dia dikabulkan kan? Jadi bukan yang dilaknat mengangkat tangannya, mami yang benar dong. Jadi apakah yang dilaknat kan mengangkat tangannya kan makan barang haram? Ini bukan dilaknat. Artinya apa? Anda doa dengan mengangkat tangan itu kan mestinya dikabulkan. Karena makan Anda haram, pakaian haram, maka Anda nggak diterima gitu loh. Jadi namanya apa namanya? Merubah redaksi. Ya, karena apa? Enggak dilaknatin, tapi apa? Menjelaskan doanya tidak diterima, padahal sudah ngangkat, padahal sudah begitu kusut. Karena apa? Makanannya. Untuk itu ingat, kalau kita ingin bahagia, ingat ya, anak kita soleh, doa kita khusyuk, amal kita terima, satu aja, makan halal, minum halal, pakaian. Kalau begitu kerja yang halal, yang jujur, jangan makan barang haram, ya kan? Caranya halal. Wah, itu subhanallah, Rasul begitu. Saya kira begitu. Dan ada yang lain? Enggak ya, ada. Sudah ya. Baik, saya kira sudah cukup. Ada sesuatu yang disampaikan? Enggak ada. Baik. Kalau ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma fa'an Indonesia al-bala wal waba wal mihan ma dhahara min batan. Allahumma tahhir Indonesia minasyuyu'iyyah wa minasyiah wa minal ilhad wa minan nifaq wa minasyiqaq ya arhamar rahimin. Allahumma wali alaina khiyarana wa qfi anna syirarana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfazna wa ihfaz lama'ana wa ihfaz tabana wa ihfaz syababana wa ihfaz qadatana min kaidil kaidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Filistin. Allahumma ansur mu'azzara. Allahumma kun waliyan wa nasira. Allahumma Allahumma ijma' kalimatahu. Allahumma kun lahu waliyan wa nasira. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'a dhanban illa ghafarta wa la hamma illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan fi dunya wal akhirah illa ridha wa la nabiyya illa anta ala qawla wa sa'a bi rahmatika amin. Allahumma man tuwfi minna Allahumma arhamhu wa afihi wa'fu wa akrim jalahu. Allahumma man tuwfi minna Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyad min an-nas. Allahumma irfa' darajatan fil 'iliyyin. Allahumma taqabbal a'mal
lahum. Allahumma khud anhum khatayahum. Allahumma adkhilhum jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi